Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramun, sama-sama memuliakan, kita hormati sebagai nyambung kalimat daripada guru kita Habibur Rahman bin Abdullah bin Syahab. Mudah-mudahan beliau selalu senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita muliakan Habib Zahir, Habib Quraish Az-Zahir, kemudian orang tua kita yang selalu hadir di acara kita di setiap malamnya, Guru Muhammad Rabbani, kemudian orang tua kita Haji Mahyudin, kemudian Bapak Haji Yusuf Rusli sebagai Ketua Masjid Al-Firdaus dan juga wakilnya Bapak Haji Sapri, kemudian tuan rumah kita pada hari ini, alhamdulillah saudara kita Bapak Eko alias Moko sekeluarga. Dengan perantara beliau, malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian acara Maulid Arba'in, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam yang ke-23. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan kita doakan bersama dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keluarga besar Eko alias Moko mudah-mudahan diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dalam keluarganya, Allah berikan keberkahan di dalam anak dan keturunannya, Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salehah, Allah berikan keberkahan di dalam usahanya, di dalam rezekinya, Allah mudahkan semua urusannya, dan mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajatnya di dunia dan lebih-lebih lagi nanti di akhirat dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula yang kita muliakan pada malam hari ini, alhamdulillah tamu kita, guru kita Al-Ustaz Haji Samsul Arifin. Alhamdulillah beliau dapat kembali hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau ini senantiasa sehat walafiat, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syiarkan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau menjadi kebanggaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lanjutnya mari kita sama-sama dengarkan tausiah mau'izatul hasanah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita di setiap malamnya lebih kenal lagi sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin cinta, semakin mengikuti apa-apa yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita agungkan
para alim ulama, para habaib, para asatidz wal asatidah, wabil khusus kepada guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Syahab yang malam hari ini beliau juga sedang menjalankan syiar Allah. Maka kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat afiat oleh Allah. Mudah-mudahan Allah selalu lancarkan dakwah beliau, permudah segala urusan beliau, dan Allah kabulkan semua hajat-hajat beliau. Amin ya rabbal. Dan juga yang sama-sama kita muliakan para orang tua yang hadir bersama kita, khususnya guru kita, Guru Haji Muhammad Rafi'i. Juga mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada beliau sehat afiat. Amin ya Allah. Juga Pak Yusuf selaku ketua masjid, dan Bapak Haji Mahyudin selaku penasehat di masjid ini, Ustaz Luqman, wa khusus Fikri, Al-Habib Guresh Az-Zahir selalu mendampingi kita, dan juga terkhusus kepada Sahibul Bait pada malam hari, Bapak Eko Elias Moko. Nah, yang karena sebab beliau Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita pada malam hari ini, di malam ke-23 bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita doakan beliau, mudah-mudahan anaknya, istrinya, tetangganya, keluarganya, seluruh siapapun yang berada di sekitar beliau mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak hentinya memberikan kepada kita kenikmatannya. Kenikmatan sehat wal afiat yang dengannya kita dapat berkumpul pada malam hari ini semata-mata untuk mengagungkan sosok makhluk yang mulia, makhluk yang agung, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena yakin setiap pada ketika kita melaksanakan sesuatu perkara yang di situ tujuannya untuk mengagungkan Nabi besar Muhammad, maka insya Allah Allah akan berikan keberkahan bagi kehidupan kita. Makanya di dalam Maulid Adhiyaul Lamia, di dalam kitab Maulid Adhiyaul Lamia yang dikarang oleh guru kita Al-Alim Al-Allamah Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau menuliskan salah sebuah syair di dalam situ yang mengatakan qad basyarat Huwaibatun sayyidaha Aba Lahabin a'taqaha farhana lam yansa khaliquna lahu farhatahu bil Mustafa wa bidal hadithu atana annal azaba mukhaffafun fi kulli ithnaini li farhatihi biman wabana hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin di fuadin imtala imana. Al-Habib Umar beliau menuliskan dalam sebuah syairnya yang dikutip di dalam kitab beliau Adhiyaul Lamia, Aba Lahab punya budak yang namanya Huwaibah. Pada ketika kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Huwaibah kemudian berlari ke datangin Abu Lahab dengan mengatakan, Abu Lahab telah lahir daripada keponakanmu, daripada anak saudaramu Abdullah. Ditanya dengan Abu Lahab, wahai Huwaibah, laki apa perempuan? Yang lahir laki-laki, kata Huwaibah. Maka beliau, orang-orang zaman Arab pada zaman tersebut senang pada ketika mendapatkan anak yang lahir di antara keluarga mereka adalah seorang laki-laki. Saking senangnya Abu Lahab pada ketika itu, akhirnya Abu Lahab membebaskan budaknya Huwaibah tersebut karena telah memberikan kabar gembira kepada dia tentang kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'taqaha farhana. Huwaibah dibebaskan dari perbudakan oleh Abu Lahab karena sebab cintanya, karena sebab senangnya dia dengan kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lam yansa khaliquna lahu farhatahu bil Mustafa wa bidal hadithu atana. Maka Allah tidak pernah lupa dengan apa yang telah dilakukan oleh Abu Lahab. Apa yang Allah berikan kepada Abu Lahab?
annal 'adzaba mukhaffafun fi kulli ithnaini li farhatihi biman wabana, bahwa azab yang Allah berikan kepada Abu Lahab, Allah Subhanahu wa taala ringankan setiap hari Senin, di hari di mana dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, hadza ma'al kufr. Abu Lahab kita tahu adalah orang yang kufur, orang yang tidak pernah beriman kepada Nabi besar Muhammad, orang yang tidak pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan dari Allah yang azabnya dikurangi, diringankan oleh Allah apabila masuk hari Senin. Fakaifa bi farhatin min fuadin imtala imana. Lalu bagaimana kita yang alhamdulillah dari semenjak lahir kita sudah beriman kepada Rasulullah, semenjak lahir kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah semua apapun yang kita lakukan di tempat ini menjadi nantinya akan menjadi saksi di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah malas pada ketika ada undangan seperti ini. Karena hal-hal yang seperti ini adalah sesuatu yang akan membawa keberkahan bagi kehidupan kita dunia akhirat. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kunu aliman. Kalau bisa dalam kehidupan kita itu jadi orang alim. Ya Guru Rafi, ya Habib kita, ya Ustaz Luqman dan para ustaz-ustaz yang lain. Jadi orang alim agar kita bisa memberikan manfaat kepada setiap umat makhluk Nabi besar Muhammad. Kalau tidak bisa, au muta'alliman. Kalau tidak bisa juga jadi orang alim, paling tidak jadi santri. Orang yang belajar masuk ke dalam pondok pesantren, yang dia belajar ilmu agama syariat tentang pengenalan dia kepada Allah. Kalau tidak bisa juga, maaf Ustaz, sudah ketuaan, berapa lagi sudah aku belajar. Au mustami'an. Ketika ada majelis di dalam daerahnya, ketika ada majelis yang dia ketahui, paling tidak dapat hadir untuk mendengarkan manfaat yang akan dia dapatkan. Hadir. Agak Abdurrahman buka majelis pagi-pagi, hadir. Agak Abdurrahman buka majelis maulid arba'in, hadir. Agak Abdurrahman buka majelisan mingguan, hadir. Menunjukkan bahwa kita ingin mendengarkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Aduh Ustaz, minta maaf, orderan lagi banyak ya. Mau hadir, kada sempat diurut kayaknya. Kata Rasulullah, kalau kada bisa jadi orang yang ketiga, minimal jadi orang yang keempat. Siapa orang yang keempat? Au muhibban. Paling ada orang pecinta majelis, pecinta maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menunjukkan rasa cinta kita kepada maulid tersebut, kepada majelis tersebut? Telepon orangnya. Pak Eko, saya minta maaf, malam ini saya tidak bisa hadir. Itu sudah saya transfer 20 juta buat acara malam ini. Nah, itu orang cinta majelis. Nah hadir tapi duitnya hadir. Pak Bowo, minta maaf saya tidak bisa hadir. Tapi itu sudah saya kirimkan 1 pickup Aqua. Itu orang hadir majelis. Wala takunu khamisan fatahlik, dan jangan jadi orang yang kelima, kau akan hancur, kata Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang kelima? Orang alim lain, orang santri lain, pendengar yang selalu ikut majelis lain, pecinta majelis lain. Siapa orang yang kelima? Adalah orang yang selalu, kalau bahasa Jawanya, gembosi. Apa gembosi? Apa gembosi ini? Gembosi. Istilahnya orang yang kelima itu adalah orang yang mereka bukan siapa-siapa, tapi pada ketika ada maulid Nabi, mereka omongin orang yang betul. Oh itu buat apa hadir maulid Nabi? Bid'ah. Oh itu buat apa ngadain acara-acara gitu, bikin ribut gitu. Gendang-gendang dalam masjid, bid'ah, haram. Itu orang yang kelima. Maka kata Rasulullah, kau akan hancur, kata Nabi Muhammad SAW. Maka suatu kenikmatan yang begitu besar yang kita dapatkan pada ketika Allah kirim kita ke tempat ini untuk mengagungkan Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah itu
Mungkin dari awal malam pertama kita maulid sampai detik ini, mungkin kita semuanya diceritakan tentang Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah itu kita sering "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Rasulullah itu kalau sudah dengan orang-orang mukmin raufur rahim, punya kasih sayang, punya lemah lembut kepada orang-orang mukmin. Bahkan pada kenyataannya bukan hanya kepada orang-orang mukmin beliau berlemah lembut, bukan hanya kepada orang-orang mukmin beliau berkasih sayang, bahkan kepada orang yang non-muslim pun beliau kasih sayang. Suatu saat sepeninggal Nabi besar Muhammad SAW, yang menjalankan segala aktivitas Nabi besar Muhammad sehari-hari itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Suatu saat Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata kepada putrinya Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi besar Muhammad SAW, "Wahai Aisyah, pekerjaan apa yang biasa Nabi besar Muhammad laksanakan yang aku belum kerjakan?" Jadi semua pekerjaan itu, pekerjaan Rasulullah sehari-hari itu sudah dikerjakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Tanya beliau, apa ada lagi pekerjaan yang Rasulullah biasa lakukan sehari-hari ini yang aku belum lakukan? Kata Sayyidah Aisyah, "Sini Pak, biar tuh di ujung jalan sana itu ada satu orang tua buta tinggal sendirian, Yahudi." Arti Yahudi berarti orang bukan Muslim. Apa yang dilakukan Rasulullah kepada dia? Setiap hari Rasulullah datang ke rumahnya di waktu pagi, siang, dan malam. Rasulullah datang memberikan makan kepada orang tua tersebut. Kata Sayyidina Abu Bakar, gampang, beri makan aja. Ya sudah, malam siap-siap saja, siap-siap makanan dan yang lain-lainnya. Besok pagi beliau mulai datang. "Assalamualaikum." Masuk, kata orang tua. Masuk Sayyidina Abu Bakar. Duduk Sayyidina Abu Bakar dengan orang tua tadi. Kemudian orang tua tadi mendengar suara Sayyidina Abu Bakar yang mengucapkan salam. Kemudian berkata, "Wahai pemuda, kau ini sepertinya bukan orang yang biasanya memberikanku makan sehari-hari. Pasti kau orang yang berbeda. Tapi ya sudahlah, aku yakin orang yang selalu memperhatikan orang tua pasti orang baik." Ya. Sayyidina Abu Bakar diam. Duduk Sayyidina Abu Bakar. Kemudian mulai Sayyidina Abu Bakar memberikan makan kepada orang tersebut. Berikan makan, berikan makan, berikan makan. Tiba-tiba di tengah-tengah makan, tiba-tiba di tengah-tengah diberikan makan, orang tua tadi, orang tua Yahudi yang buta tadi mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai pemuda, kau adalah orang yang baik. Kau orang luar biasa. Kau orang yang selalu memperhatikan orang tua. Tapi ingat satu pesanku, hati-hati dengan yang namanya Muhammad. Hati-hati dengan yang namanya Muhammad. Itu adalah penyihir. Bahkan maaf, orang tua tadi mengatakan itu adalah majnun, orang gila, orang yang mengaku menjadi rasul, orang yang seperti ini, seperti itu." Dicaci, dimaki Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Sayyidina Abu Bakar mendengar hal itu, lirih hatinya. Ya Allah, ternyata Nabi besar Muhammad melakukan hal ini, beliau selalu memberikan makan terhadap orang yang selalu mencaci maki beliau. Bahkan Sayyidatuna Aisyah mengatakan bukan sehari, 2 hari, bukan seminggu, 2 minggu, bukan sebulan, 2 bulan, tahunan Rasulullah SAW memberikan makan kepada orang tua tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Terus diberikan makan dan terus juga orang tua tersebut mencaci, menasihati Sayyidina Abu Bakar untuk tidak dekat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sampai akhirnya kada tahan lagi. Sayyidina Abu Bakar lain Nabi, Bang. Coba aja buat biar seandainya dia berada di posisi Sayyidina Abu Bakar kayak apa ya? Kalau lu beri makan dulu sini, enak-enak dulu. Habis itu hanya lu karungin, buang wakam sebenarnya. Biar aja mati di sini. Sayyidina Abu Bakar pada berikan makan terus. Akhirnya kalau tahan dulu sini. "Hai orang tua, tahulah pian siapa orang yang memberikanmu makan setiap hari sebelum aku?" Kata orang tua tadi mengatakan tidak tahu. Yang jelas dia orang baik sepertimu. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, "Dialah Muhammad yang setiap hari kau caci,
yang setiap hari kau maki, yang setiap hari kau perolok. Kemudian orang tua tersebut menangis, kemudian bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mana Rasulullah? Kata Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Rasulullah sudah wafat, aku yang menggantikan pekerjaannya saat sekarang. Akhirnya orang tua tadi pun menangis, kemudian bersimpuh di hadapan Sayyidina Abu Bakar dan masuk Islam di hadapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Coba lihat, Rasulullah itu kalau sudah dengan umatnya apalagi? Rasulullah itu kalau sudah dengan umatnya apalagi? Bahkan pada ketika nanti di hari kiamat, Rasulullah akan menunggu kita pada ketika di tempat-tempat tertentu. Daripada saking kasih sayang Nabi besar Muhammad SAW. Maka yang seharusnya kita lakukan sebagai umat Nabi besar Muhammad adalah mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad SAW. Ikuti jejak langkah Rasulullah, ikuti sunnah Nabi yang telah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, dan kemudian perbanyaklah mengucapkan salawat kepada Nabi besar Muhammad. Karena kata Nabi besar Muhammad, beliau mengatakan, agrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salah. Orang yang paling dekat terhadap aku nanti pada ketika hari kiamat bukan mereka orang yang memiliki harta yang banyak, bukan mereka orang yang memiliki jabatan yang tinggi, bukan mereka orang yang memiliki umat yang banyak. Tapi orang yang paling dekat dengan aku nanti pada ketika hari kiamat adalah mereka yang lisannya, yang lidahnya selalu basah di dalam menyebut namaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mereka mengatakan kepada kita bahwa setiap apapun hajat kita, maka sertakan dengan membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad, maka insya Allah hajat kita pun akan sampai di hadapan Allah. Bahkan salawat ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Saking luar biasanya salat kita tidak akan sah kalau seandainya tidak kita ikutkan salawat kepada Nabi besar Muhammad. Bahkan doa kita tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita mulai dengan salawat kepada Nabi dan kita tutup kepada Nabi. Makanya kata para ulama, semua hal apapun yang ada dalam diri kita coba ikutkan dengan Nabi besar Muhammad. Ucapkan nama Nabi besar Muhammad sebelum kita menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita insya Allah akan kabul dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pernah ada suatu saat ada sepasang suami istri orang kaya. Suami istri ini orang kaya luar biasa. Sampai akhirnya, tapi orang kaya tidak kenal dengan Allah, Muslim, karena pernah sembahyang, karena pernah sholawatan, karena pernah majlisan, karena tahu apa pokoknya yang penting yang ada dipikirkan oleh duit. Sampai akhirnya suatu saat datang masa COVID-19 kemarin. Datang masa COVID-19, perekonomian hancur di seluruh dunia. Akhirnya orang ini pun bangkrut karena biasa hidup nyaman. Akhirnya sehari-harinya hutang, sampai akhirnya hutang itu menumpuk. Tidak ada sesuatu yang bisa membayar lagi. Usahanya habis sudah, bangkrut sudah, kada ada lagi sudah. Maka akhirnya bilanya minggu depan kada dibayar hutang-hutangnya, rumahnya disita. Sampai akhirnya suatu malam bininya bepadah lawan abahnya, Pak, coba pampir datangi guru, dia datangi kiai, siapa tahu ada solusinya tentang masalah hutang kita. Udahnya bepadah, ya sudah, memang dasar itu memang orang kalau sudah sugih itu, sugih benar. Hari ini kan dalam pemburuan, tapi dia sudah jatuh miskin, guru harus ditempel ya. Akhirnya datanglah keesokan harinya kepada kiai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus masuk ke dalam, apa hajat dari kiai? Ujarnya kiai diceritakan kehidupannya. Ulunnya seperti ini, seperti ini. Ulun ini orang sugih, kemudian jatuh bangkrut, kemudian banyak hutang, kemudian ini dan itu. Kayak apa supaya ulun bisa bayarinya kiai? Ujar kiainya, ya sudah,
namun kayak itu banyak-banyak baca sholawat. Ya, bulik orang tadi. Pas bulik ke rumah jadi bininya, kayak apa? Dapatkah sudah solusinya? Dapat. Ujar kiai kepada banyak-banyak baca sholawat. Bininya langsung melihat dengan lakinya. Dia tahu lah sholawat itu kayak apa. Karena orang karena pernah sembahyang, karena pernah membaca tulisan, karena pernah membaca sholawatan. Dan lakinya nggak tahu. Sudah. Akhirnya malam itu ambil wudhu, kemudian para sejadah mengikut tasbih masing-masing, duduk, kemudian baca sholawat. Karena tahu lafaznya, karena pernah majlisan, baca terus sampai waktu sampai sudah kuyuhan tergulingan. Esoknya bangun itu aja digawe karena ada gawean lain. Duduk diampal sejadah, ambil wudhu, ampal sejadah, baca lagi sholawat sampai semingguan. Esoknya hendak guncang arisan, abahnya berkata, "Nah, esok guncang arisan, malam ini sampai subuh kita baca sholawat." Nah, itu aja pokoknya, duduk baca sholawat sampai subuh, sholawat sampai subuh. Subhanallah, esoknya guncang arisan keluar namanya pertama. Masya Allah, karena sedang baca sholawat. Bayar hutang, tutup, datangi Gus, datangi Kiai, duduk situ, Kiai, alhamdulillah. Nah, kayak apa jadi Kiai? Ulun kena arisan, utang lunas. Alhamdulillah, rumah hari disita. Masya Allah, alhamdulillah. Kiainya bertakut. Ujar Kiai, sholawat apa yang dia baca? Wah, cerulangnya, ulun ini sesuai apa yang jarbian aja. Jarbian banyak dibaca sholawat. Jadi lu baca sholawat. Hah? Ya kan jarbiannya. Nah, coba lihat hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Coba lihat seseorang yang tidak memiliki apapun dalam pengetahuan ilmu agama, bahkan lafaz sholawat pun dia tidak mengetahui, tapi dengan hati yang terbuka kepada Nabi besar Muhammad, dengan mengharapkan sesuatu, melewati menyebutkan nama Nabi besar Muhammad, Allah kabulkan hajat. Maka bagaimana kalau seandainya seperti kita yang tahu lafaz sholawat Fatih, yang tahu lafaz sholawat yang lain-lainnya, Kamilah, Nariyah, dan yang lain-lainnya, maka insya Allah dengan sholawat itu akan mengantarkan kita kepada keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hadirin hadirat ini dimuliakan oleh Allah. Kalau kita menginginkan sesuatu, lakukan. Kalau kita hendak para kawan Nabi, banyak-banyakin baca sholawat. Kalau kita hendak mendapatkan kedudukan yang mulia tinggi di sisi Allah, banyak-banyak berbuat taat. Kalau kita hendak mendapatkan sesuatu apapun yang kita inginkan, banyak-banyak kita mengerjakan sesuatu apapun yang diperintahkan oleh Allah. Karena apa? Karena ujar Al-Habib Hashim sering mengatakan kepada kita tafsir arti daripada ayat man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Ujar Habib Hashim, yang menggawi itu yang dapat. Kita ini oleh Allah sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langit bumi, surga neraka, dan kita sebenarnya sudah tahu kita pasti akan mati dan kemana tujuan kita yang menentukan. Makanya bila yang hendak sugih, Allah sudah ajarkan seperti ini jalannya. Bila yang hendak selamat di dunia akhirat, Allah sudah ajarkan seperti ini jalannya. Tinggal kita aja lagi yang menjalani. Maka kalau seandainya kita menginginkan para kawan Nabi besar Muhammad, kita menginginkan dekat dengan Nabi besar Muhammad, kita menginginkan mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad, caranya banyak sholawat lawan Nabi. Maka yang menggawi pasti akan mendapatkan hasilnya. Maka dari itu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah seberantaan kita yang ada di sini semuanya adalah orang-orang yang menginginkan mengharapkan syafaat bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya berkah, dapat manfaat
dapat ridha dari Allah, dapat ridha dari Nabi besar Muhammad SAW, khususnya sahibul bait Bapak Eko Ilyas Moko. Insya Allah seberataan Sidin, keluarga Sidin, usaha Sidin, dan semua apapun yang ada pada Sidin, insya Allah Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit yang mau sampaikan, kurang lebihnya ulun minta ampun, maaf, minta halal, minta rela. Agak sedikit, agak blank sedikit karena pemuyuhan seharian kita. Tapi insya Allah dapat berkah seberataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izan pada ucapkan terima kasih guru kita. Sekali lagi kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau sehat, afiat, dijaga dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.